Sampean tahu nggak bedanya sampean dengan sinyal? Sinyal? Nggak tahu? Enggak. Kalau sinyal itu 4G, kalau kamu 4Me. Iya. Mas, udah atau belum? Udah. Sampun. Terima Oke, kasih loh Kak matur nuwun, Astrid. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Nope, saya stand up komedi. Saya dari Desa Kenongrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Pak. Ada yang dari Madiun? Wih, banyak ya. Banyak yang bau pecel. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Bank BRI karena sudah 4 kali mengundang saya untuk stand up komedi. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, ketiga, keempat silakan diatur sendiri jadwalnya ya. Jadwal saya kosong terus, Pak. Ini, Pak. Rebahan tok ini, ya ampun, ya ampun. Saya siap loh menghibur di cabang manapun siap. Menghibur nasabah, direksi siap, Pak. Bahkan saya menghibur security yang jaga malam siap saya, Pak. Daripada nganggur ya kan. Karena dari dulu saya bercita-cita pengen punya istri orang yang kerja BRI, Pak. Karena pasti melayani dengan sepenuh hati. Cuma takutnya pas malam pertama itu, Pak. Takutnya saya pegang dia ngomong, masukkan PIN Anda. Udah saya masukkan PIN, dia ngomong lagi, maaf PIN Anda salah. Waduh. Saya udah bener masukinnya, dia ngomong lagi, kayaknya saldomu nggak cukup. Waduh. Tapi terima kasih ini BRI karena saya dikasih kesempatan berdiri di depan orang-orang hebat. Tepuk tangan, Pak. Terima kasih banyak. Apalagi hari ini ada Bapak Wakil Direktur Bank BRI, Bapak Catur Budi hadir. Jenengan, Pak ya. Wah, hormat Pak, selamat malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ini Bapak Catur ini idola saya ini, Bapak-bapak. Panutan, kiblat hidup saya Bapak Catur ini. Cita-cita saya dari dulu pengen jadi mantunya sampean loh, Pak. Gimana, Pak? Gak pengen punya mantu komika, Pak? Saya lumayan lucu loh, Pak. Anak Bapak nanti saya bikin ketawa tiap hari, Pak. Cuma ya gitu, ketawa doang gak makan. Karena banyak orang yang menganggap jadi stand up komedi masa bisa sih menghidupi anak orang. Loh. Pola pikir seperti ini loh, kok bisa bener itu loh. Tapi mohon maaf ini Pak, ini info aja, saya sekali stand up itu bisa buat hidup 1 bulan, Pak. Cuma kerjaannya 7 bulan sekali. Enggak apa-apa Pak ya, puasa 6 bulan Pak Catur. Pak, mohon izin Pak, anaknya kuliah di mana Pak? Ini saya ngeyel aja, saya bosan miskin ya Pak. Pengen langsung sukses cepat aja ini. Kuliah di mana Pak kalau boleh tahu? Saya kuliah Pak. Saya kemarin meskipun saya anak petani, saya kuliah Bapak-bapak Ibu-ibu. Bidik misi saya beasiswa. Jadi beasiswa ini bukan saya dapat karena cerdas, karena melarat Pak. Jadi dulu sebelum dapat bidik misi, rumah saya itu disurvei Pak sama tim bidik misi. Jadi buat memastikan orang ini beneran miskin apa enggak. Weh, ketika tim bidik misi mau sampai ke rumah saya, itu mak saya dandan bikin tumpeng itu saya cegah Pak. Mak jangan Mak, loh kok gitu toh Le? Beasiswa ini bisa kita dapetin kalau kita terlihat melarat. Terus piye? Itu kandang ayam masukin ruang tamu, biar rumah terlihat rusuh. Bapak sehat? Sehat Le, suruh tiduran pasang infus. Biar terlihat sakit-sakitan. Ini Mak, dinding dari tembok jebol Mak, ganti dari kardus. Itu Pak, tim bidik misi sampai rumah saya baru buka pintu, wes langsung selamat Anda lolos. Alhamdulillah. Karena mohon maaf, saya itu dari keluarga yang miskin banget Pak. Saya udah sadar kalau bakal terlahir miskin itu sejak dalam kandungan Pak. Waktu bapak saya nyium perut emak, saya dari dalam kayak kok bau kompos. Apakah bapakku manajer petrokimia? Itu saya tarik usus mak saya supaya ngidam. Mak, ngidam pizza mak, ndak masuk dalam perut. Steak mak, ndak masuk. Yang masuk dalam perut tuh kangkung, bayam, lodeh, sayur kemarin, waduh, fake kemiskinan.
Dan saya semakin sadar saya terlahir miskin adalah ketika lahir respon bidan berbeda Pak Bu. Bayi orang kaya kalau lahir respon bidan, selamat ibu, bayi Anda lucu. Pas saya lahir respon bidan tuh, selamat ibu, beban hidupmu bertambah. Habis ini nasi dibagi 3 ya, makanya seminggu sekali. Waduh. Ini buat ngasih gambaran Pak, seberapa miskin saya. Jenengan tahu tukang bakso yang biasa keliling kampung gitu Pak? Itu males promo Pak di depan rumah saya. Kalau di depan rumah tetangga itu semangat banget kayak ting ting bakso. Di depan rumah saya mulutnya mingkem Pak, enggak ngomong sama sekali. Dilewatin begitu aja gitu. Pernah mak saya tuh ngetes. Bakso. Tukang baksonya enggak mungkin enggak mungkin. Pak ini di tempat manapun materi ini lucu loh Pak, kok di sini enggak ketawa ya. Saya udah di DP loh Pak ini. Masa saya kembalikan DP-nya no. Ini menyerah loh saya ini sumpah no. Stand up comedy kan harus lucu toh Pak no. Kalau enggak lucu ya mati ini saya Pak no. Minta pelunasannya gimana ini. Dari tadi saya wak kok enggak ada yang ketawa. Pengen saya akhiri ya belum 10 menit. Ya ampun susah jadi stand up comedy tenan. Susah banget ya. Selain di sini saya juga pernah Pak perform di acara TNI juga nggak ada yang ketawa. Udah pegang senapan semua. Waduh. Ampun saya. Tapi jujur Pak gara-gara stand up comedy alhamdulillah membaik kehidupan saya Pak. Saya bisa ngerasain tidur di hotel mewah Pak Bu. Jadi di Surabaya pernah ngejob hotel itu sekamar harganya 3 juta buat 1 malam. Itu gara-gara stand up. Itu pas tahu harga hotel 1 malamnya 3 juta itu pengen saya minta mentahnya aja loh. Ngapain tidur 3 juta semalam? Itu sama dengan kos saya 6 bulan Pak di Kemanggisan Pak. 3 juta 1 malam edan ini. Itu waktu itu EO-nya ngomong gini, Mas Nope ini kamarnya silakan istirahat ya, nanti biar performnya lancar. Beliau ngomong gitu, saya enggak mau tidur Pak. 3 juta loh ini Pak. Itu mata saya ngantuk, kelopak mata saya bentak, jangan ngantuk 3 juta ini, sayang gitu. Emak saya itu nangis loh Pak kalau tahu saya tidur 3 juta 1 malam. Di Madiun loh Bu, bapak ibu-ibu kerja siang malam selama 1 bulan. Itu 1.500.000 bayarannya. Kok bisa itu hotel 3 juta, wah. Dan gara-gara stand up saya juga bisa ketemu Dinar Candy Pak. Bapak Catur tahu Dinar Candy? Yang besar itu loh Pak. Tabungannya, ketemu itu Pak. Terus kumpul Crazy Rich Surabaya juga pernah saya. Awalnya pas kumpul Crazy Rich Surabaya, saya menganggap kehidupan saya bakal berubah Pak Bu. Saya bakal dikenalkan relasi-relasinya. Ternyata enggak, saya diajak ngonten nyemplung empang, bakar-bakar sampah, yang mana itu keseharian saya loh. Tahu gitu ngapain ngundang saya, taruh GoPro di sini seumur hidup loh. Dan masalahnya apa? Ini saya kasih tahu Bu, saya buka ini Crazy Rich Surabaya. Kalau kontennya mewah, saya enggak pernah diajak Pak. Labuan Bajo gitu ditinggal saya. Sekalinya konten mewah, saya yang diajak itu mandi bir Pak. Jadi di bak gitu dikasih 100 botol bir, saya disuruh nyemplung di situ. Wih, selesai mandi pori-poriku sempoyongan Pak. Tai lalat jackpot. Maksud saya ini 100 botol kenapa dibuat mandi? Itu kalau dikasih 1 RT di desa saya disuruh minum, 1 RT ngomongnya ngelantur Pak Bu. Kemana Lek? Merinding. Anakmu sekolah di mana? Nasi goreng. BRI piye? Masuk. Tepuk tangan Pak boleh? Alhamdulillah tipis-tipis enggak apa-apa. Biar uangnya halal Pak. Udah dibayar. Alhamdulillah. Di sini saya juga pengen nyari pasangan. Di sini ada yang belum menikah, kayaknya sudah semua ya. Saya susah nyari pasangan Pak Bu, karena di desa saya di Madiun, cewek itu masih ngelihat cowok dari sepeda motornya. Seganteng-gantengnya cowok kalau motornya jelek, buat dapetin cewek susah banget Pak. Tapi kalau motornya keren, buat dapetin cewek mudah banget. Meskipun cowok mukanya amburadul Pak, tidak layak dikonsumsi publik. Mohon maaf nih Pak Catur Budi, jenengan Pak kalau dulu tinggal di desa saya motornya Honda Grand, Krypton enggak laku Pak, sumpah enggak laku. Tahu kan Pak, Honda Grand-nya kalau digas asapnya banyak loh. Kayak pipa pabrik. Itu sekali lewat 5 orang paru-paru basah Pak. Enggak laku sampai pakai itu. Sampai lewat di jalan gini loh Pak.
nggak ada cewek yang mau ngeliat, apalagi belakangnya gabah gitu. Belakang gabah ada maknya itu. Tapi kalau motornya keren, gampang. Cowok paling jelek di dunia ini siapa? Mohon maaf nih, izin ini. Andika kangen band ya. Mohon izin ini, jujur-jujuran aja Pak. Ini kan mukanya ari-ari toh Pak. Andika kangen band kalau di desa saya motornya 4 tak. Wah cewek-cewek pasti histeris Pak Bu. Dia naik ninja 4 tak tuh lewat ngeng. Cewek-cewek pasti teriak-teriak. Maling, maling. Nggak pantas. Bakar. Aduh. Ya ampun. Dan hari ini saya bisa ketemu dengan Mbak Astrid, Mas Coki. Wah saya ngefans banget sama Mbak Astrid. Boleh saya gombalin Mbak Astrid? Boleh? Wah. Mbak Astrid tahu nggak? Ini Mbak saya gombalin Mbak. Saya ini udah latihan gombal. Orang miskin harus usaha terus Mbak. Mbak Astrid tahu nggak bedanya Kak Astrid sama selokan? Selokan, enggak tahu? Beda ya? Ya emang beda. Kalau selokan tuh sarang nyamuk, kalau kamu sarang hiu. Waduh. Sarang hiu. Apa meneh to ya Mas? Mau lagi? Mau. Loh. Sampean tahu enggak bedanya sampean dengan sinyal? Sinyal? Enggak tahu? Enggak. Kalau sinyal tuh 4G, kalau kamu 4Me. Iya. Mas, udah atau belum? Udah. Sampun. Terima kasih loh Kak Matur nuwun, Astrid. Mas.